Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memakai masker jika keluar rumah atau ke sekolah. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan belajar pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 2 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.5, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Sub pembelajaran, berbaik sangka. Sebelum kita jelaskan pengertian berbaik sangka, terlebih dahulu silahkan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan materi tentang berbaik sangka melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Kedua, peserta didik dapat mencontohkan sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu berbaik sangka atau dikenal dengan husnuzon. Pembahasan berbaik sangka disebut juga dengan istilah husnuzon. Husnuzon artinya perilaku terpuji atau baik. Perilaku terpuji atau baik dalam ajaran agama Islam disebut dengan akhlakul mahmudah. Pengertian berbaik sangka atau disebut juga husnuzon. Agama Islam mengajarkan kepada manusia supaya memandang sesuatu dengan pandangan positif atau menduga sesuatu dengan baik. Karena boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya
boleh jadi sesuatu yang kita senangi akan berdampak buruk bagi kita. Catatan penting, berhusnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain bukan berarti kita selalu mengikuti apapun keinginan dan kata-kata yang mereka sampaikan. Tapi kita harus hati-hati terhadap sikap dan tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh kisah berbaik sangka. Kisah sang raja dan ajudan berburu di hutan. Jari raja terkena tombak dan terpotong. Sang ajudan berkata, "Semoga itu baik-baik saja." Raja marah dan memasukkan ajudannya ke dalam penjara. Suatu hari, raja pergi berburu ke hutan sendirian tanpa ajudan. Raja tersebut di hutan dan bertemu kelompok kanibalisme, yaitu manusia yang suka makan daging manusia. Raja ditangkap oleh kelompok kanibal tersebut. Lalu raja diperiksa. Didapati jari raja tidak lengkap atau terputus. Mereka pun menolak memakan raja tersebut karena dalam ajaran kanibalisme, manusia yang harus dimakan dalam kondisi yang sempurna. Akhirnya sang raja dibebaskan. Sang raja bersyukur bisa kembali ke istananya dengan selamat. Inilah contoh kisah berprasangka baik. Adapun manfaat berbaik sangka atau husnuzon. Pertama, membawa hidup ke arah keselamatan. Yang kedua, hidup akan lebih tenang. Ketiga, kehidupan kita akan lebih indah. Keempat, memiliki karismatik atau berwibawa. Yang kelima, memiliki teman yang banyak. Yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam berbaik sangka atau husnuzon, atau kepada siapa saja kita harus berbaik sangka. Yang pertama, berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita hadapi dan kita alami di dalam kehidupan ini, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pertama, dalam ketaatan kepada Allah, kita diperintahkan untuk menjalankan perintahnya seperti ibadah, solat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ini merupakan sebuah ketetapan Allah dan harus kita terima dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terhadap rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terima, tentu kita harus berprasangka baik. Hari ini kita kekurangan harta, atau kita dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, atau sebaliknya kita memiliki rezeki yang melimpah, tentu kita semua harus menerimanya. Jika miskin, kita harus berprasangka baik. Mungkin Allah memberikan hal tersebut lebih baik bagi kita. Mungkin saja kita tidak bisa mampu ketika diberi amanah yang lebih banyak oleh Allah. Dan bisa jadi orang yang memiliki kekayaan yang melimpah itu Allah akan menguji mereka, akankah mereka
tetap bersyukur, atau sebaliknya mereka mendustakan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah rezeki, nikmat yang kita terima adalah sebuah ketetapan Allah dan sebuah ujian. Allah ingin melihat di antara kita mana yang terbaik imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus menerima ketetapan Allah tersebut. Mungkin di balik ujian Allah ingin mengangkat derajat kita. Mungkin ketika ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan yang lebih baik bagi kita. Oleh karenanya, di balik semua ujian itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah. Kemudian dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lihat di dunia ini itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah itu sebuah keindahan ataupun itu adalah sebuah kesenangan dari kita, maka kita harus berprasangka baik bahwa semua ciptaan Allah, baik yang indah maupun yang buruk menurut kita, itu memiliki rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berprasangka baik atau husnuzon kepada sesama manusia. Kita harus berpikir positif, menghormati tanpa adanya rasa curiga terhadap sesama manusia. Seperti A. Ketika mendengar kabar buruk, maka tidak buru-buru kita menceritakannya kepada orang lain, sebab belum tentu yang kita dengar itu benar adanya, kecuali kita sendiri yang telah menyaksikannya. Kemudian bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Kemudian tidak memandang rendah orang lain. Kemudian tidak membicarakan keburukan orang lain dan tidak menjelekkannya kepada orang lain, baik ada orangnya ataupun orangnya tidak ada. Tentu tidak boleh kita bicarakan. Kemudian menerima aturan orang tua untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh dan membersihkan tempat tidur sendiri. Juga kita harus berprasangka baik bahwasanya di balik semua itu ada pelajaran yang harus kita ambil. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik atau husnuzon kepada diri sendiri. Kita harus berpikir positif tanpa adanya rasa minder, seperti A. Belajar giat, berdoa dan tawakal, selalu optimis untuk menjemput kesuksesan diri harus ditempuh dengan berusaha sungguh-sungguh atau disebut dengan ikhtiar. Kemudian apabila menerima kegagalan, kita tidak boleh menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri, tetapi berpikirlah positif dan terus selalu mencoba dan jangan berputus asa. Larangan berburuk sangka disebut juga su'uzon, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna dhanna akzabul hadis." Artinya, jauhilah dari prasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah
sedusta-dustanya perkataan yang akan menghantarkan kita ke dalam sebuah kebinasaan. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dihindarkan dari berburuk sangka kepada Allah, kepada sesama manusia maupun kepada diri sendiri. Namun perlu dicatat, kita harus berprasangka baik. Bukan berarti kita menuruti apa yang mereka katakan dan apa yang mereka inginkan, tetapi kita perlu hati-hati atas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya perlu kehati-hatian di dalam menerima apapun yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan berperilaku baik seperti yang dicontohkan yang sudah kita jelaskan tadi. Tugas mandiri seorang siswa dan siswi. Pertama, silakan catat materi pelajaran tentang berprasangka baik di buku catatanmu. 2. Jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Berbaik sangka disebut juga nama lainnya adalah titik-titik. 2. Berbaik sangka artinya titik-titik. 3. Kepada siapa saja kita harus berbaik sangka titik-titik. 4. Dalam Islam kita dilarang berprasangka buruk terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik ayat titik-titik. 5. Sebutkan 3 manfaat berprasangka baik. Tugas latihan dikumpul dengan cara: 1. Foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 2. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada pagi ini. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini berwarna merah, silakan tekan subscribe, kemudian like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Gratis. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.